Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, yang kami hormati unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Cilacap beserta jajaran eksekutif Cilacap, yang kami hormati Saudara sahabat-sahabat anggota DPRD, sahabat pers, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur dari Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikutinya, dan semoga kelak kita sekalian mendapatkannya syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya izinkanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Saudara Bupati Cilacap yang telah menyampaikan Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Yang kedua kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati dan mempelajari poin demi poin dari Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan, dan pernyataan dalam pandangan umum ini terhadap Raperda tersebut. Romawi pertama, pendahuluan. Satu dasar dari Perda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah Undang-Undang Kesehatan. Dalam pasal 171 ayat 2 disebutkan tentang besaran anggaran kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. FPKB mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD untuk tunduk pada aturan tersebut. Di beberapa kabupaten kota tetangga, Cilacap termasuk kabupaten yang relatif terlambat dan jauh tertinggal terkait penanganan terhadap regulasi terkait penanggulangan wabah penyakit corona virus disease COVID-19. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal inisiatif kepala daerah amatlah menentukan bagaimana kesiapsiagaan kepala daerah dan jajarannya terhadap early warning system, sangat menentukan suatu daerah dapat dinilai kredibel atau tidak, sensitif atau tidak terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat secara menyeluruh. Menyikapi Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, fraksi PKB DPD Kabupaten Cilacap sangat sepakat untuk segera membahas dan menyetujui karena betapa pentingnya perda ini agar penyebaran penyakit menular maupun tidak menular dapat ditangani secara cepat dan tepat dengan sungguh-sungguh. Romawi kedua, tanggapan. Beberapa persoalan yang akan kami tanggapi dari sisi Raperda ini adalah sebagai berikut. 1. Persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Cilacap, yaitu masih banyaknya keluhan masyarakat dalam mendapatkan layanan paripurna
di tempat-tempat pelayanan kesehatan secepatnya harus diselesaikan. Terapkan standar pelayanan minimum dan SOP-nya dalam pelayanan kesehatan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana standar minimum dan SOP dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Cilacap, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, FPKB memandang pada perda ini dari bab per bab, paragraf per paragraf, dan dari pasal per pasal tidak menyebutkan tentang pengkajian, pencegahan dan penanggulangan penyakit secara cepat dan tepat. Untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanganan, yang artinya upaya yang dilakukan pemerintah daerah akan cenderung normatif, serta terkesan tidak mempunyai target dan tidak mempersiapkan skema untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan jangka panjang yang diakibatkan baik pada sektor ekonomi maupun yang lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini tidak masuk dalam raperda? Yang ketiga, FPKB memandang pada perda ini juga belum menentukan sebagaimana status keadaan yang pada status-status tertentu dapat mempermudah akses pihak dinas terkait dalam pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, logistik, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang atau barang dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini tidak masuk dalam raperda? Yang keempat, FPKB memandang dalam raperda ini juga belum menyebutkan tentang perlindungan terhadap tenaga medis. Yang kelima, FPKB memandang pada raperda ini belum mencantumkan sumber pendanaan tambahan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, serta metode pertanggungjawabannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebelum kami mengakhiri pandangan umum ini, kami sampaikan bahwa satu, momentum ini penting untuk menggalang kebersamaan pemerintah daerah, bupati dan DPRD harus mendukung ketersediaan APD bagi tenaga medis serta memikirkannya kesejahteraannya. Yang kedua, dalam upaya pencegahan melibatkan masyarakat, karena penyebaran virus corona sangat diperlukan koordinasi lintas sektoral, lintas instansi, serta pemerintah pusat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Pada intinya, atas dasar realitas hal-hal tersebut dan sifatnya kedaruratannya, maka FPKB setuju untuk raperda tersebut dibahas dengan seksama dan pada akhirnya nanti ditetapkan menjadi perda. Mohon tanggapan yang proporsional dari Bupati, dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan pandangan umum ini ada hal yang tidak berkenan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi